Setelah Perang Dunia Kedua berakhir tahun 1945, dunia tidak langsung damai, melainkan justru memasuki babak baru ketegangan. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua raksasa dengan ideologi berseberangan, demokrasi liberal versus komunisme. Di tengah trauma perang yang masih segar, negara-negara Eropa Barat merasa rapuh menghadapi potensi ekspansi Soviet. Dari keresahan inilah lahir sebuah gagasan, membangun aliansi pertahanan kolektif yang bisa menjadi tameng bersama. Maka, pada 4 April 1949, lahirlah NATO atau North Atlantic Treaty Organization, beranggotakan 12 negara awal dengan prinsip sederhana namun revolusioner. Menyerang satu anggota berarti menyerang semua anggota. Prinsip ini dituangkan dalam pasal 5 Piagam NATO, yang menjadi fondasi moral dan militer organisasi ini. Ia menegaskan bahwa ancaman terhadap satu negara anggota adalah ancaman terhadap seluruh aliansi. Prinsip collective defense ini menjadikan NATO bukan hanya sekumpulan perjanjian bilateral, tetapi satu tubuh pertahanan bersama yang menakutkan bagi musuh. Di era awal, musuh itu jelas, Uni Soviet dan kemungkinan dominasi komunis di Eropa. Dengan satu perjanjian, NATO menciptakan payung keamanan transatlantik yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah dunia. Ketegangan Perang Dingin membuat peran NATO semakin sentral. Amerika Serikat menempatkan puluhan ribu pasukan, tank, dan senjata nuklir di Eropa Barat untuk mencegah kemungkinan invasi Soviet. Sebagai respons, Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa tahun 1955, melibatkan negara-negara satelit di Eropa Timur. Dunia pun terbelah dua blok besar, NATO di barat, Pakta Warsawa di timur. Krisis rudal Kuba tahun 1962 menjadi titik paling genting, di mana dunia nyaris terseret ke jurang perang nuklir. Dalam situasi inilah NATO berfungsi sebagai perisai kolektif yang membuat Soviet berpikir dua kali sebelum melangkah lebih jauh. Namun, pada 1991, Uni Soviet runtuh. Pakta Warsawa bubar. Dunia bertanya, jika musuh besarnya sudah tiada, mengapa NATO tetap bertahan? Jawabannya justru mengejutkan. NATO tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Dari 12 negara awal, kini aliansi ini telah beranggotakan 32 negara, 2024. Termasuk bekas musuhnya sendiri, Polandia, Rumania, Hungaria, hingga negara-negara Baltik yang dulunya berada di bawah cengkeraman Soviet. NATO berevolusi dari aliansi yang murni defensif menjadi payung politik dan keamanan Eropa modern, memperluas misi hingga keluar Atlantik Utara. Tetapi ekspansi ini tidak terjadi tanpa kontroversi. Rusia, pewaris sah kekuatan Soviet, melihat perluasan NATO ke timur sebagai ancaman eksistensial. Bagi Kremlin, masuknya negara-negara bekas blok timur ke NATO sama artinya dengan pengepungan terhadap Rusia. Vladimir Putin berulang kali menuduh NATO melanggar kesepakatan tidak tertulis pasca Perang Dingin. Konflik Georgia 2008 dan aneksasi Crimea 2014 adalah sinyal bahwa Rusia siap melawan dominasi NATO. Invasi besar-besaran ke Ukraina tahun 2022 hanyalah puncak dari rasa terancam itu. NATO kemudian mengukuhkan dirinya sebagai pemain global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pasal 5 diaktifkan setelah serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat. Aliansi ini ikut mengirim pasukan ke Afghanistan, bukan hanya untuk membela Amerika, tetapi juga untuk melawan jaringan teror global. Dari sinilah misi NATO berubah. Tidak lagi hanya menghadapi negara musuh, tetapi juga menghadapi ancaman non-negara
seperti terorisme internasional, perompakan laut, hingga serangan siber. Dunia berubah, dan NATO ikut beradaptasi. Intervensi di Balkan pada tahun 90-an menambah dimensi baru. Ketika perang etnis berkecamuk di Bosnia dan Kosovo, NATO melancarkan operasi udara besar-besaran untuk menghentikan genosida. Langkah ini memang kontroversial, tapi juga menegaskan bahwa NATO kini menjadi aktor aktif yang bisa campur tangan dalam krisis kemanusiaan. Dengan itu, legitimasi NATO meluas, bukan hanya melindungi anggota, tetapi juga menjaga stabilitas regional. Jika kita melihat angka, kekuatan NATO sungguh mencengangkan. Menurut data SIPRI 2023, belanja militer gabungan anggota NATO mencapai lebih dari 1,2 triliun dolar Amerika Serikat per tahun, lebih dari 55% total belanja militer dunia. Amerika Serikat sendiri menyumbang sekitar 70% dari total kekuatan itu, sementara sisanya berasal dari Eropa. Sebagai perbandingan, Rusia hanya membelanjakan sekitar 109 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Cina 292 miliar dolar Amerika Serikat. Dari angka ini, terlihat jelas bahwa NATO adalah aliansi militer terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Tapi mari kita kembali ke pertanyaan kunci. Apakah dunia benar-benar membutuhkan NATO? Tanpa NATO, Eropa Timur akan jauh lebih rentan menghadapi Rusia. Negara-negara kecil seperti Estonia, Latvia, atau Lituania tidak mungkin bisa bertahan sendiri bila diserang. Dengan NATO, mereka memiliki jaminan bahwa Amerika dan seluruh Eropa akan berdiri di belakang mereka. Dari sudut pandang negara-negara kecil ini, NATO bukan sekadar organisasi, melainkan jaminan hidup. Namun, pandangan sebaliknya juga ada. Rusia berkali-kali menegaskan bahwa ekspansi NATO ke timur adalah pemicu konflik, bukan pencegahnya. Dari kacamata Moskow, jika NATO tidak terus merangsek ke arah Rusia, mungkin tensi di Ukraina tidak akan setinggi sekarang. Artinya, keberadaan NATO bisa dilihat sebagai paradoks. Ia diciptakan untuk menjaga perdamaian, tetapi kehadirannya juga memicu rasa terancam bagi lawan, yang pada gilirannya mendorong konflik. Bagi Amerika Serikat, NATO adalah instrumen emas untuk mempertahankan hegemoni global. Dengan jaringan basis militer di Jerman, Italia, dan Turki, AS bisa menjangkau kawasan Eropa Timur, Timur Tengah, hingga Afrika Utara dengan cepat. NATO juga memungkinkan AS berbagi biaya pertahanan dengan sekutunya. Tanpa NATO, biaya mempertahankan pengaruh global akan membengkak. Maka bagi Washington, NATO bukan sekadar payung pertahanan, melainkan alat geopolitik paling efektif. Eropa sendiri punya sikap beragam terhadap NATO. Negara-negara Baltik dan Eropa Timur melihatnya sebagai satu-satunya penjamin keamanan. Namun, negara seperti Prancis kerap mengkritik ketergantungan Eropa pada Amerika. Presiden Emmanuel Macron bahkan pernah menyebut NATO mengalami mati otak pada 2019, menekankan perlunya Eropa membangun otonomi pertahanan sendiri. Meski begitu, ketika krisis Ukraina terjadi, Prancis tetap mendukung NATO sepenuhnya. Ini menunjukkan paradoks, mengkritik, tapi tidak bisa hidup tanpanya. NATO kini juga menghadapi ancaman baru. Perang siber, disinformasi, dan serangan hibrida menjadi tantangan yang tidak bisa ditangkal dengan tank atau rudal. NATO mendirikan pusat siber di Estonia dan memperkuat kerjasama intelijen digital untuk melawan serangan dunia maya. Aliansi ini mencoba membuktikan bahwa mereka bisa relevan, bahkan ketika bentuk peperangan berubah total. Meski begitu, intervensi NATO di beberapa konflik tetap menjadi sorotan negatif. Operasi di Libya tahun 2011, misalnya,
berhasil menjatuhkan rezim Muammar Gaddafi, tetapi meninggalkan kekacauan panjang. Kritikus mengatakan NATO seringkali melampaui mandatnya, mencampuri urusan domestik, lalu meninggalkan kehancuran tanpa solusi jangka panjang. Pertanyaan pun muncul, apakah dunia lebih aman dengan NATO atau sebenarnya lebih kacau? Namun, fakta di lapangan menunjukkan semakin banyak negara yang ingin bergabung dengan NATO. Finlandia resmi menjadi anggota pada 2023 dan Swedia menyusul pada 2024. Keduanya setelah menyaksikan agresi Rusia di Ukraina. Bagi negara-negara ini, bergabung dengan NATO adalah jalan paling cepat untuk memastikan keamanan. Fenomena ini membalik klaim bahwa NATO sudah usang. Justru semakin banyak negara yang melihatnya sebagai payung perlindungan yang nyata. Kini NATO juga mulai menaruh perhatian ke Asia. Untuk pertama kalinya, NATO menyebut Tiongkok sebagai tantangan strategis. Tidak berarti NATO akan berperang dengan Cina, tetapi perhatian terhadap Indo-Pasifik semakin meningkat. Isu teknologi 5G, keamanan jalur laut, dan investasi strategis Cina di Afrika serta Eropa membuat NATO meluaskan pengaruhnya jauh melampaui kawasan Atlantik. Selain militer, NATO juga memainkan peran sebagai forum diplomasi. Negara anggota secara rutin bertemu, membicarakan kebijakan luar negeri, strategi pertahanan, dan koordinasi krisis. Dengan adanya forum ini, keputusan besar bisa diambil lebih cepat. Dari bantuan ke Ukraina hingga operasi kemanusiaan di Afrika. Tanpa NATO, koordinasi semacam ini bisa lebih lambat, rawan retakan, dan penuh negosiasi terpisah. Tetapi beban biaya tetap jadi masalah. Amerika Serikat sudah lama menekan sekutu-sekutunya untuk menaikkan anggaran pertahanan minimal 2% PDB. Banyak negara Eropa lambat memenuhi target itu. Donald Trump bahkan mengancam akan menarik Amerika dari NATO jika sekutu tidak serius menambah belanja militer. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun besar, NATO juga rapuh dari dalam jika beban tidak dibagi merata. Kalau NATO benar-benar bubar, dunia akan menghadapi perubahan drastis. Eropa Timur akan merasa terekspos tanpa perlindungan. Amerika kehilangan jaringannya di Eropa. Rusia bisa lebih leluasa memperluas pengaruh, sementara Cina mendapat ruang baru tanpa tekanan Barat. Koordinasi global dalam melawan terorisme dan kejahatan lintas negara juga akan melemah. Dunia bisa jadi lebih multipolar, tetapi juga jauh lebih tidak stabil. Namun, ada juga pendapat optimis. Tanpa NATO, Eropa mungkin bisa membangun pertahanan independen yang lebih sesuai dengan kebutuhan regionalnya. Negara-negara non-Barat juga bisa merasa lebih bebas dari tekanan aliansi Barat. Dunia bisa lebih seimbang dengan banyak pusat kekuatan yang mandiri. Pertanyaannya, apakah keseimbangan itu membawa stabilitas atau justru menimbulkan konflik baru karena tidak ada satu payung besar yang menahan? Pertanyaan bisakah dunia tanpa NATO sebenarnya adalah pertanyaan tentang bagaimana kita mengatur kekuatan. NATO memberi rasa aman bagi negara kecil dan memberi pengaruh bagi negara besar. Jika NATO tidak ada, ruang itu tidak hilang, hanya akan diisi oleh aliansi lain atau rivalitas baru. Dunia tanpa NATO bukan berarti lebih damai, hanya lebih tidak bisa diprediksi. Perang Ukraina memperlihatkan betapa NATO masih penting. Dukungan senjata, logistik, dan intelijen dari NATO membuat Ukraina bisa bertahan lebih lama melawan Rusia. Tanpa NATO, mungkin sebagian besar wilayah Ukraina sudah jatuh. Tapi, dukungan itu juga memicu eskalasi, membuat Rusia semakin keras menuduh NATO sebagai biang kerok. Paradoksnya, semakin NATO membantu, semakin panjang konfliknya. Citra NATO pun beragam di mata dunia. Di Barat, ia dianggap sebagai pilar keamanan. Namun di dunia berkembang,
NATO sering dilihat sebagai alat intervensi Barat. Operasi di Afghanistan, Irak, dan Libya menimbulkan persepsi bahwa NATO lebih mirip polisi global daripada mitra. Ini membuktikan bahwa peran besar selalu datang dengan beban persepsi yang kompleks. Kini, NATO menghadapi ujian abad ke-21. Bagaimana ia bisa tetap relevan di dunia multipolar dengan ancaman yang semakin kompleks? Dari perang siber, perubahan iklim, hingga perebutan energi, NATO berusaha beradaptasi. Tetapi adaptasi itu belum tentu berhasil. Jika gagal, relevansinya bisa pudar. Jika berhasil, NATO tetap akan menjadi salah satu pilar geopolitik utama dunia. Jadi, apakah dunia bisa tanpa NATO? Jawabannya mungkin bisa, tetapi risikonya besar. NATO bukan sekadar organisasi militer, melainkan jaringan kepercayaan, koordinasi, dan simbol persatuan Barat. Tanpanya, dunia mungkin terlihat lebih bebas, tapi juga lebih berbahaya. Selama negara-negara merasa lebih aman bersama daripada sendiri, NATO akan terus ada dan akan tetap menjadi salah satu kekuatan paling menentukan dalam geopolitik global. Free audio post-production by alphonic.com.